Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Ermawidianingsih. Saya dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah saya, yaitu tentang Kerajaan Mataram kuno. Baik, sekarang saya akan memulai presentasinya. Kerajaan Mataram kuno terletak di pedalaman Jawa Tengah dengan daerah intinya disebut Bumi Mataram. Daerah tersebut dikelilingi oleh banyak pegunungan dan gunung-gunung, antara lain Pegunungan Serayu, Gunung Prau, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Unggaran, Gunung Merbau, Gunung Merapi, Pegunungan Kendeng, Gunung Lawu, Gunung Sewu, dan Gunung Kidul. Daerah tersebut juga dialiri banyak sungai, antara lain Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, Sungai Opak, dan yang terbesar adalah Sungai Begawan Solo. Kerajaan yang tertutup secara geografis dan subur sesuai untuk lahan pertanian. Hal ini menyebabkan peranan kerajaan yang bersifat agraris semakin kuat. Pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dipegang oleh dua dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya dan Dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya memiliki 3 sumber sejarah, yaitu Prasasti Canggal, Prasasti Balitung, dan Kitab Cerita Parahyangan. Prasasti Canggal berangkat tahun 732 Masehi. Prasasti ini menginformasikan bahwa di Jawa Tengah sudah ada kerajaan yang bernama Mataram dan raja-rajanya menganut agama Hindu. Prasasti Balitung. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Dyah Balitung. Raja Dyah Balitung mengeluarkan prasasti ini sehubungan dengan pemberian hadiah tanah kepada 5 orang patihnya di Mantiase, karena kelima patihnya itu telah berjasa terhadap kerajaan. Dalam prasasti Balitung disebutkan nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram dari Dinasti Sanjaya. Kitab Cerita Parahyangan. Kitab Cerita Parahyangan menceritakan tentang hal ihwal raja-raja Sanjaya. Kehidupan politik Dinasti Sanjaya, yaitu Dinasti Sanjaya didirikan oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan raja pertama Kerajaan Mataram kuno yang bergelar Sri Rakai Mataram. Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya berhasil mengembangkan agama Hindu Shiva dan banyak membangun candi Shiva di Pegunungan Dieng. Raja terbesar pada Dinasti Sanjaya adalah Sri Maharaja Rakai Pikatan tahun 840 sampai 856 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram kuno memakai masa kejayaan dan rakyat hidup makmur. Rakai Pikatan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan mempertahankan wilayah Mataram kuno pada waktu terjadi serangan dari pasukan Bala Putra Dewa. Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Empu Sidok tahun 929 sampai 930 Masehi. Pusat Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur. Hal tersebut untuk menghindari serangan dari Kerajaan Sriwijaya dan bencana alam meletusnya Gunung Merapi. Dinasti Sailendra memiliki 4 sumber sejarah, yaitu Prasasti Kalasan, Prasasti Kelura, Prasasti Ratu Boko, Prasasti Nalanda. Prasasti Kalasan. Dalam Prasasti Kalasan menyebutkan tentang seorang raja dari dinasti Sailendra yang berhasil menunjukkan Rakai Pangkaran untuk mendirikan suatu bangunan suci bagi Dewa Tara dan sebuah wihara untuk para pendeta. Prasasti Kelura. Prasasti Kelura menyebutkan pembuatan arca Manjusri yang merupakan perwujudan Sang Buddha, Wisnu, Manjusri, serta Sangga yang dapat disamakan dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa. Prasasti Kelura juga menyebutkan nama raja yang memerintah pada saat itu, yaitu Raja Indra. Prasasti Ratu Boko. Dalam Prasasti Ratu Boko menyebutkan kekalahan Raja Balaputra Dewa dalam perang saudara melawan kakaknya atau Paramahwardhani, dan selanjutnya melarikan diri ke Kerajaan Sriwijaya.
Prasasti Nalanda. Dalam prasasti ini menyebutkan tentang asal-usul Raja Balaputra Dewa. Disebutkan bahwa Balaputra Dewa adalah putra dari Raja Samaratungga dan cucu dari Raja Indra. Kehidupan politik dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra merupakan dinasti kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha. Raja terbesar dari dinasti Sailendra adalah Samaratungga pada tahun 812 sampai 883 Masehi. Pada masa pemerintahannya berhasil menyelesaikan Candi Borobudur. Setelah Samaratungga, raja kerajaan Mataram dinasti Sailendra adalah Ramodawardhani pada tahun 883 sampai 850 Masehi. Paramahwardhani adalah putri Samaratungga. Paramahwardhani kemudian menikah dengan Raka Pikatan. Dinasti Sanjaya. Pernikahan tersebut berhasil menyatukan dinasti yang berbeda. Pernikahan Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan menimbulkan kekecewaan Balaputra Dewa atau putra Samartungga dari ibu Dewi Tara, putri Raja Sriwijaya, yang merasa berhak atas tahta kerajaan Mataram kuno dibandingkan dengan Rakai Pikatan. Balaputra Dewa kemudian menyerang Rakai Pikatan tetapi gagal dan melarikan diri ke Sriwijaya. Pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Pemerintahan di kerajaan Mataram kuno telah mengenal jabatan menteri. Dalam pemerintahan ada 3 menteri utama, yaitu Rakyan Ihono, Rakyan Ihalu, dan Rakyan I Siratan. 3 menteri utama tersebut berperan membantu raja dalam menjalankan pemerintahannya. Selain 3 menteri utama, juga ada Dewan Penasehat yang terdiri dari 5 orang patih. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram kuno. Kehidupan ekonomi di kerajaan Mataram kuno bertumpu pada sektor pertanian. Hal tersebut didukung dengan kondisi tanah yang subur sehingga cocok untuk pertanian. Selain pertanian, aktivitas perhubungan dan perdagangan laut juga dikembangkan di sekitar Sungai Begawan Solo. Lancarnya lalu lintas perdagangan melalui Begawan Solo telah mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat kerajaan Mataram kuno. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.